Sahabat Indonesia Nusantara Raya, yang sedang kita lihat ini adalah simbol Surya Majapahit atau Matahari Majapahit. Secara umum masyarakat menyebut Surya Majapahit ini adalah simbol atau lambang kenegaraan Kerajaan Majapahit. Nah, apakah memang benar semacam itu atau ada kesalahkaprahan dalam memaknai simbol-simbol dari Majapahit ini? Nanti akan kita lihat apakah benar memang itu simbol kenegaraan Majapahit atau simbol atau lambang-lambang kebangsaan yang dimiliki oleh Majapahit. Jadi kalau negara kita berbicara tentang struktural, sementara kalau kebangsaan itu berbicara tentang elemen yang mendukung terjadinya sebuah bangsa gitu ya. Negara struktural, bangsa adalah masyarakat yang melingkupi negara itu. Oke, nanti akan kita lihat karena yang namanya simbol atau lambang-lambang dari sebuah negara, dari sebuah bangsa itu cukup banyak ya. Seperti yang di Majapahit ini. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel Indonesia Nusantara Raya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya yang ada di sebelah kanan tombol subscribe itu ya. Fungsinya apa? Nanti kalau kita mengupdate informasi video tentang kesejarahan bangsa ini, Anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Oke, kemudian juga tekan tombol like dan juga share video ini ke teman-teman Anda atau ke kolega Anda. Siapa tahu mereka juga senang dengan informasi-informasi yang sejarah semacam ini. Baik, jadi masyarakat kita melihat bahwa secara umum ya, masyarakat awam melihat bahwa simbol Surya Majapahit yang terdiri dari matahari yang bersinar ini, yang terdiri dari 8 sudut yang menunjukkan 8 arah mata angin, yaitu barat, timur, utara, kemudian selatan, dan juga di antara arah mata angin sehingga menjadi 8. Nah, masyarakat secara umum menyebut ini sebagai simbol atau lambang negara Majapahit. Bahkan saking familiarnya masyarakat, khususnya asal dari munculnya kerajaan Majapahit ini, sekarang simbol semacam ini, simbol Surya Majapahit ini berupa bundaran, kemudian membentuk sudut 8 arah mata angin, kemudian di 8 sudut itu diisi oleh atau ditempati 8 dewa dengan satu dewa Siwa yang berada di tengah ya, ada 9. Nah, masyarakat awam menyebutnya ini sebagai simbol negara atau kerajaan Majapahit. Saking familiarnya, tidak saja simbol ini atau lambang ini berada di tempat-tempat pemerintahan, khususnya di Mojokerto ya, karena Mojokerto sebagai tempat munculnya berdirinya kerajaan Majapahit. Di pagar baik di pemerintah kabupaten maupun kota, simbol Surya Majapahit ini sangat familiar. Bahkan bukan hanya lembaga pemerintah, tetapi masyarakat secara umum dengan kesadaran pribadi ada yang menempatkannya di pagar rumah, bahkan di dinding yang menjadi ornamen sebuah rumah gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat indah kalau kita melihat sebagai sebuah seni atau keindahan. Tetapi tadi pertanyaannya, benarkah ini simbol negara kerajaan Majapahit? Karena kalau nanti diganti ya biayanya cukup banyak gitu ya, padahal sudah menempel di berbagai tempat umum. Kita mengutip apa yang disampaikan oleh Wicaksono Adinugraha, seorang peneliti atau arkeolog dari BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Di beberapa kesempatan menyebutkan bahwa simbol kerajaan Majapahit bukan Surya Majapahit gitu ya. Jadi memang benar Surya Majapahit ini sangat familiar di era Majapahit dan sangat banyak digunakan, khususnya di tempat-tempat ibadah. Semisal di ruangan di sebuah candi, ini juga akan ditemukan semacam ini. Nah, lantas Surya Majapahit ini simbol apa? Karena banyak ditemukan di tempat-tempat ibadah dan juga di di bangunan-bangunan reruntuhan peninggalan kerajaan Majapahit. Beliau menyebutkan bahwa ini merupakan simbol keagamaan yang ada di masa Majapahit itu. Jadi selain simbol kenegaraan, juga ada simbol keagamaan yang merupakan elemen bangsa gitu ya. Ya sama dengan sekarang ini ya. Negara kita punya lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Kemudian
di elemen kebangsaan kita ada organisasi-organisasi, baik itu keagamaan maupun sosial kemasyarakatan ya, dan juga bahkan partai politik, semuanya punya simbol. Termasuk kalau kita sebutkan Muhammadiyah, sekarang ini organisasi keagamaan juga punya simbol matahari yang bersinar gitu ya. Kemudian juga Nahdlatul Ulama punya simbol atau lambang sendiri, yaitu dunia atau bumi, kemudian diikat pita dan ada bintang berjumlah 9 ya. Nah, itu adalah bagian dari simbol-simbol elemen dari kebangsaan itu. Nah, menurut beliau Wicaksono ini ya semacam itu, jadi ada simbol keagamaan bukan simbol kenegaraan. Nah, sekarang simbol keagamaan ini yang dipakai oleh masyarakat di era Majapahit, kemudian sekarang juga sudah mulai muncul lagi di Mojokerto gitu. Bentuknya kan memang ini apa, surya ya, jadi matahari dengan 8 sudut, 8 arah mata angin. Di situ diisi atau ditempati para dewa yang dipuja dalam agama Hindu itu ya. Di tengah ada Siwa, kemudian di timur ada Brahma, di barat itu ada dewanya juga, kemudian ada Dewa Sangkara, ada Mahesora, kemudian juga ada jumlahnya 9 gitu ya. Nah, itu ada simbol keagamaan. Nah, bagaimana dengan simbol negara atau kerajaan Majapahit itu sendiri? Wicaksono menyebutkan bahwa simbol kenegaraan ada sendiri ya. Kalau simbol keagamaan ini begini, jadi kalau yang Surya Majapahit ini kenapa disebut sebagai simbol keagamaan bukan simbol negara Majapahit? Karena yang namanya sudut 8 itu, Surya Majapahit itu ada sebelum Majapahit ada itu. Artinya di era Singasari juga ada ini Surya ini yang dipakai yang disebut Surya Majapahit, di era Singasari juga sudah ada. Nah, ini menunjukkan bahwa ini bukan simbol kerajaan Majapahit tapi simbol keagamaan gitu ya. Nah, simbol negara sendiri bagaimana dengan Majapahit? Wicaksono kembali menyebutkan, mengutip di dalam kitab Negara Kertagama. Jadi di dalam kitab Negara Kertagama itu diceritakan ketika Prabu Hayam Wuruk akan melakukan perjalanan ke desa-desa, desa Warnana itu ya, keliling desa itu menggunakan kereta. Nah, kereta yang dipakai oleh Prabu Hayam Wuruk itu menggunakan simbol tersendiri. Jadi ada simbol buah maja. Nah, simbol buah maja. Kemudian kereta yang ada di rombongan depan-depannya itu ya, itu ada Bre Pajang, Bre Lasem gitu ya. Kemudian Bre Kauripan, Bre Tumapel, Bre Wengker. Nah, semuanya itu adalah penguasa-penguasa yang ada di kerajaan-kerajaan yang menjadi vasal dari kerajaan Majapahit itu, dan mereka menggunakan simbol-simbol tersendiri sesuai dengan kerajaannya itu tadi. Nah, Prabu Hayam Wuruk menggunakan buah maja itu, dan itu ada berlapis emas gitu ya. Kalau di kitab Negara Kertagama itu disebutkan semacam itu. Nah, artinya simbol atau lambang dari kenegaraan kerajaan Majapahit itu menurut Wicaksono berubah-ubah sesuai dengan siapa yang menjadi raja gitu ya. Pada waktu itu diceritakan ada Raja Hayam Wuruk sehingga menggunakan buah maja. Nah, pada awal berdirinya yaitu Raden Wijaya ini kan juga buah maja, tetapi ketika rajanya menjadi Jaya Negara disebutkan bergambar buaya gitu ya. Kemudian ketika Raja Putri Tribuana Tunggadewi, gambarnya berubah menjadi ada gambar tengkoraknya. Nah, sampai di Prabu Hayam Wuruk ini sendiri. Nah, ini beberapa catatan bagaimana sebetulnya ada kesalahkaprahan dari hal-hal yang semacam ini ya. Tetapi ini sudah salah kaprah, itu kan artinya sebenarnya secara esensi salah, tetapi karena sudah dipahami oleh masyarakat sebagai sesuatu yang itu tadi, maka jadi kaprah, sudah salah kaprah gitu ya. Salah tapi dianggap benar karena semua masyarakat menganggap itu yang benar gitu ya. Nah, tapi secara literatur tentu menjadi catatan tersendiri untuk kita gitu ya. Karena bagaimana juga ini kan catatan-catatan sejarah kita. Nah,
masih ada perdebatan lagi bahwa buah maja yang sekarang ini ditanam di Mojokerto, mulai banyak ditanam itu, sebetulnya bukan itu juga yang menjadi dasar Majapahit, tetapi ada yang namanya buah Mojolegi atau maja manis, ada buahnya.